Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama aku Abelia Yustika Sasamardani dengan NPM 24 10631250034. Oke teman-teman, balik lagi ya teman-teman ke channel aku, tempat kita bahas soal dunia vintage dan juga inovasi keuangan yang bikin hidup kita makin simple dan juga seru. Kalau di video sebelumnya itu kita udah bahas soal peer-to-peer lending, nah kali ini kita akan bahas saudaranya atau yang gak kalah keren yaitu crowdfunding. Nah, teman-teman pasti pernah dengar kan nama-nama kayak Kita Bisa, Gandeng Tangan, atau Ayo Peduli kan? Nah, itu semua contoh platform crowdfunding di Indonesia. Tapi sebenarnya crowdfunding itu apa ya dan gimana cara kerjanya? Kemudian bedanya dengan peer-to-peer lending ini sebenarnya apa sih? Dan yang paling penting, apakah sistem ini aman dan beneran bisa bantu masyarakat atau enggak ya? Nah, oke. Kita akan bahas secara lengkap, santai tapi tuntas. Jadi siap-siap ya teman-teman, kita akan bahas. Let's go! Oke teman-teman, kita akan mulai dari dasar dulu ya. Jadi crowdfunding ini berasal dari dua kata. Yang pertama ada crowd, yang artinya kerumunan, dan yang kedua ada funding, artinya pendanaan. Jadi secara harfiah, crowdfunding ini adalah penggalangan dana dari banyak orang untuk mendukung suatu proyek, ide, usaha, ataupun kegiatan sosial tertentu. Bedanya dengan peer-to-peer lending, kalau di crowdfunding ini orang yang nyumbang dana nggak selalu mengharapkan keuntungan finansial, teman-teman. Tergantung jenisnya, kadang bantu karena empati, kadang karena pengen dukung karya atau ide tertentu aja. Jadi, crowdfunding ini sebenarnya wujud gotong royong digital gitulah istilahnya. Teknologi yang bikin semangat bantu sesama, bisa dilakukan dari mana aja, kapan aja, dan yang terpenting lewat internet. Oke, sekarang kita bahas 4 jenis utama crowdfunding yang paling dikenal. Yang pertama ada donation-based crowdfunding. Nah, ini nih yang sering kita lihat ya teman-teman di platform seperti kitabisa.com. Nah, orang berdonasi untuk tujuan sosial, misalnya untuk bantu orang yang sakit atau yang terkena bencana alam, atau juga yang karena kegiatan kemanusiaan. Nah, di sini donatur itu nggak dapat keuntungan finansial, teman-teman, tapi dapat kepuasan batin dan juga rasa solidaritas. Jadi, pure bukan karena mengharapkan keuntungan. Yang kedua ada reward-based crowdfunding. Nah, biasanya dipakai untuk proyek kreatif kayak film, game, ataupun produk-produk baru gitu. Nah, donatur ini dapat reward kecil sebagai apresiasi, bisa dalam bentuk merchandise, atau akses awal, ataupun ucapan terima kasih. Kemudian yang selanjutnya ada equity-based crowdfunding. Nah, ini mirip sama investasi ya teman-teman. Teman-teman nyumbang dana buat perusahaan rintisan atau startup, dan sebagai penggantinya, teman-teman bisa dapat saham kecil dari perusahaan tersebut. Yang selanjutnya ada debt-based crowdfunding. Nah, kalau yang ini tuh kayak pinjaman modal usaha yang dikembalikan dengan bunga tertentu. Jenis ini tuh agak mirip emang sama peer-to-peer lending, tapi konteksnya ini lebih ke project founding gitu, teman-teman. Nah, setiap jenis ini punya aturan dan target audiens yang beda-beda tentunya, dan menariknya, di Indonesia keempat jenis ini udah mulai tumbuh pesat, terutama dua yang pertama yaitu donation dan equity crowdfunding. Oke, sekarang kita bahas contoh konkretnya ya teman-teman biar makin jelas. Salah satu platform crowdfunding terbesar dan legal di Indonesia adalah kitabisa.com. Nah, Kitabisa ini berdiri sejak tahun 2013. Awalnya ini cuman hanya untuk membantu kampanye sosial aja, kayak semacam penggalangan dana buat orang-orang yang sakit, ataupun yang terkena bencana alam, dan juga untuk pembangunan tempat-tempat ibadah seperti itu. Tapi seiring berjalannya waktu, platform ini makin luas teman-teman, dan juga ada kategori pendidikan, lingkungan, bahkan hewan peliharaan. Cara kerjanya juga gampang banget. Orang atau lembaga ini bikin kampanye terlebih dahulu, isi deskripsi, dan juga target dana dan jangka waktunya. Kemudian tim kita bisa akan verifikasi dulu nih, biar nggak ada penipuan teman-teman.
Nah, setelah lolos, kampanye bisa langsung ditayangkan, dan donatur dari mana aja bisa ikut nyumbang lewat transfer bank, e-wallet, ataupun lewat QRIS. Dan yang kerennya, semuanya transparan. Ada update dana, progres, bahkan dari laporan akhirnya juga ada, teman-teman. Makanya kita bisa dipercaya jutaan pengguna dan juga sudah menyalurkan lebih dari 2 triliun rupiah donasi ke berbagai tujuan. Oke, sekarang kita bahas gimana sih aspek legalnya dan hal tersebut aman atau enggak. Jawabannya aman, asal lewat platform berizin OJK atau kementerian terkait. Untuk equity crowdfunding, pengawasannya ini langsung dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Nah, sedangkan untuk donation-based crowdfunding ini kayak kita bisa diawasi oleh Kementerian Sosial dan juga Kominfo. Jadi, teman-teman ini nggak boleh asal percaya sama situs yang minta donasi tanpa identitas jelas ya, teman-teman. Bisa jadi hal tersebut ilegal ataupun berpotensi penipuan. Jadi, kita harus selalu cek nih izin dan juga reputasi platformnya sebelum kita berdonasi ataupun kita berinvestasi. Nah, teman-teman, kalau disingkat, sistem crowdfunding itu sebenarnya simple tapi powerful banget. Langkah-langkahnya ini yang pertama, inisiator proyek bikin ide dan juga target dananya terlebih dahulu. Kemudian platformnya ini harus memverifikasi dan juga mempublikasikan kampanye terlebih dahulu. Selanjutnya publik juga dapat berpartisipasi dengan memberi dukungan dana. Kemudian kalau targetnya ini sudah tercapai, dana disalurkan ke pihak yang membuat kampanye tersebut. Kemudian transparansi laporan dilakukan lewat update publik ataupun laporan proyek. Nah, di balik layar, platform pakai sistem payment gateway, data analytics, dan juga fraud detection untuk memastikan dananya ini sampai ke tangan yang benar. Oke, sekarang kita masuk ke bagian analisis servisnya. Kayak biasa, kita bahas dari dua sisi ya teman-teman, keunggulan dan juga resikonya. Untuk keunggulannya sendiri, sistem crowdfunding ini bisa membantu banyak orang ataupun proyek dengan cara cepat dan juga mudah. Kemudian yang selanjutnya, proyeknya juga transparan, semuanya bisa dipantau lewat publik. Kemudian yang selanjutnya, bangun komunitas sosial yang kuat. Kemudian cocok untuk startup yang butuh modal tanpa lewat bank. Kemudian aksesnya juga inklusif, jadi siapapun bisa ikut bantu, mulai dari 10.000 pun bisa, teman-teman. Untuk resikonya sendiri, potensi penipuannya kalau kampanye palsu atau laporan nggak valid, itu tinggi, teman-teman. Kemudian gagal target dana sama dengan proyeknya batal jalan. Dan selanjutnya, kurang perlindungan hukum untuk jenis non-investasi. Makanya teman-teman penting banget nih buat pilih platform terpercaya dan selalu baca detail kampanyenya sebelum berdonasi. Oke, kalau dilihat dari dampaknya, crowdfunding ini luar biasa banget ya teman-teman untuk Indonesia. Bayangin, berkat sistem ini, ribuan pasien bisa berobat, anak-anak bisa lanjut sekolah, dan juga banyak usaha kecil yang bisa berkembang. Selain itu, crowdfunding juga bantu startup lokal biar bisa tumbuh tanpa harus ketergantungan ke investor yang besar. Bisa dibilang crowdfunding ini seperti wujud nyata semangat gotong royong bangsa kita, tapi dikemas dengan teknologi digital modern. Jadi teman-teman, crowdfunding ini bukan cuma soal uang, tapi tentang kebersamaan, kepercayaan, dan juga kolaborasi digital. Lewat platform yang aman dan juga transparan, kita bisa membantu banyak hal dari ide kreatif sampai aksi kemanusiaan. Tapi jangan lupa ya teman-teman, kita harus tetap bijak memilih legalitas platform, detail kampanye, dan juga dukung yang benar-benar berdampak. Kalau semua orang berpartisipasi dengan cara ini, Indonesia pasti bakal punya ekosistem sosial dan juga ekonomi digital yang semakin kuat. Oke, itu dia pembahasan lengkap kita soal crowdfunding di Indonesia. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan share biar makin banyak yang paham tentang vintage dan juga inovasi digital. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan ingat, apapun atau sekecil apapun dukungan teman-teman bisa jadi perubahan yang besar bagi orang lain. See you!